Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 131 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tartik sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah. Maka cara bacanya, lam ini dibaca tipis. Jadi bunyinya la. Walillah. La ada mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Walillahi ma. Ma ini hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim kita panjangkan 2 harokat. Walillahi ma fis. Fi jika kita berhenti di fi hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Karena huruf ini adalah huruf mad, huruf ya sukun. Ya sukun didahului kasrah maka panjang 2 harokat. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau terus atau wasol, madnya gugur, fi-nya pendek. Fis sama dinamakan dengan takhalus bil hadfi. Takhalus bil hadfi itu adalah karena adanya pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua sin sukun. Karena pada sin tasydid ada sin sukunnya, sin sukun dan sin fathah. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Mafis. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Maka alif lamnya tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Fis sama. Ma mad tabi'i muqaddar karena mim berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. As-samawa. Wa mad tabi'i muqaddar karena huruf waw barisnya fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fis samawati wa ma. Ma ini juga sama hukumnya mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah. Maka huruf mim panjang 2 harokat. Wa ma fil. Fi kalau berhenti di fi hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah ya sukun. Ya sukun didahului kasrah panjang fa-nya 2 harokat. Namun dibaca panjangnya hanya kalau berhenti. Kalau terus panjangnya gugur, namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Di sini sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun pertama dilepaskan. Fil. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun dibaca jelas. Fil ard. Huruf ra sukun dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibaca ra-nya tebal. Fil ard. Dodnya harus tetap terbaca ya, tapi jangan mantul. Fil ard. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Walaqad. Kemudian ada hukum qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Walaqad wassay. Ada huruf lin
Sebab ya sukun sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya lembut. Waswaina, jika berhenti di na, hukumnya adalah mad tabi'i. Karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf nun ini panjang 2 harokat kalau berhenti. Waswaina. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal atau terus, alifnya ini gugur, naknya pendek. Namanya takholus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena ada pertemuan 2 sukun, alif dan lam sukun. Maka sukun pertama dilepaskan. Kalau wasal naknya pendek. Wasainal, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca. Alladzi, dhi mad tabi'i dhahiri. Karena ya sukun didahului kasrah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina, ini pertanyaan hari kemarin. Jawabannya adalah mad badal, karena ada waw sukun didahului hamzah berharokat dhammah. Atau kalau bunyinya a, i, u, mad badal. Selain itu mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Utu, kalau berhenti di tu, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Karena waw sukun didahului dhammah, panjang taknya 2 harokat. Tapi kalau terus, taknya pendek, utul, dinamakan dengan takholus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, waw sukun dan lam sukun, sehingga yang waw sukun dilepaskan. Utul, alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun dibaca jelas. Ta mad tabi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf ta, maka dibaca panjang, taknya 2 harokat. Al-kitaba min, kemudian ada hukum ikhfa ab'ad, karena nun sukun menghadapi huruf qaf, maka nunnya samar-samar menuju qaf disertai dengung. Dengungnya besar ya, karena qaf ini makhrajnya jauh dari nun. Jadi sudah langsung kita menuju makhraj huruf qaf. Min qab. Kemudian ada hukum qalqalah sugra, karena ada huruf ba yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Qablikum. Lalu ada hukum izhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu waw, maka mim sukun dibaca jelas. Min qablikum wa iyyakum. Ya tasydid tidak didahului tanwin atau nun sukun, maka jangan ditahan, dibacanya cukup pakai naber, agak dinaikkan intonasi kita. Wa ya mad tabi'i dhahiri, karena ada alif didahului fathah, maka panjang ya-nya 2 harokat. Wa iyyakum, kum, ada izhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu hamzah, maka mim sukun dibaca jelas. Wa iyyakum anittaqullah. Anittaqu, mad tabi'i dhahiri, karena waw sukun didahului dhammah, bacanya 2 harokat, tapi hanya kalau berhenti. Kalau terus, madnya gugur. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun, yaitu waw sukun dan lam sukun. Maka yang waw sukun, sukun pertama dilepaskan, sehingga qafnya jadi pendek kalau wasol. Anittaqullah dinamakan dengan takholus bil hadfi. Anittaqullah, lam jalalahnya dibaca secara tafkhim, sebab huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal, Allah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca.
Allah jika berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 asal konsisten dalam sekali bacaan. Allah. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari huruf dha ini, tafkhim atau tarqiq ya. Kemudian sebabnya apa dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.